latar belakang masalah. Jadi tidak ke subbab yang lain dulu. Di latar belakang masalah itu memang kita mengkaji masalah secara umum. Jadi misalnya kalian membuat sistem penilaian kinerja karyawan dengan metode atau hybrid metode gitu. Kalau kalian sudah membuat judul seperti itu, penerapan tadi penilaian kinerja karyawan untuk mendukung keputusan. Nah, itu sudah masuk subjeknya, metodenya, tadi subjeknya atau topiknya adalah SPK. Kemudian metodenya dengan hybrid. Jadi klaim dua model gitu ya di dalamnya. Kemudian ada lokasi, itu yang kemarin kita sepakati ya. Judul penelitian itu tidak lebih dari 20 kata dan dia mengandung aspek, topik, subjek, metode, lokasi. Nah, ada 4 hal tersebut. Perkara dia harus berurutan itu tidak mesti. Penerapan SPK enggak harus. Jadi tadi bisa jadi, Anda deteksi penyakit, ya, deteksi penyakit dengan metode CBR, case based reasoning, itu disebut metode. Pada rumah sakit, nah itu menandakan tempat. Kalian sudah tahu tuh, judul harus mencakup 4 aspek tersebut dan maksimal 20 kata. Lalu baru kalian masuk ke latar belakang. Ungkapkan masalah umum. Kalau tadi Anda membuat penilaian kinerja karyawan, yang diangkat kenapa pentingnya, karyawan itu dinilai. Apa masalahnya kalau tidak dinilai? Baik bagi manajemen, bagi masyarakat, ya, internal maupun eksternal itu dikaji. Nah, ini namanya Anda mengangkat tadi yang saya sebutkan adalah, eee, latar belakang masalah. Oke, saya contohkan ya. Nah, nih, saya membuat sistem deteksi ya, stress detection. Maka di latar belakang itu, umumnya itu kenapa? Oh, masalah stres pada pelajar itu apa yang terjadi? Tinggi, rendah gitu kan. Maka kita ungkapkan dulu nih, banyaknya masalah-masalah saat ini. Siapa yang mengungkapkan masalah itu, maka itu didukung tadi dengan sumber pustaka. Maka sumber pustaka yang kita tampilkan di sini, ya, yang ada di sini, inilah yang kita sebut sebentar ya. Halo. Nah, untuk mengungkap saya ngajar? Heeh. Nah, untuk mengungkap, review tadi, berarti kita melakukan review paper, ya. Jadi itulah yang kita kaji tadi. Siapa yang menyatakan ini? Banyak siswa. Nah, perkataan ada banyak siswa, kemudian sedikit, seringkali, gitu. Pernyataan-pernyataan itu harus didukung dengan fakta, gitu.
Nah, jadi saya kembali ke sini sehingga pernyataan-pernyataan ini harus didukung dengan sumber referensi. Nah, sumber referensi itulah yang disebut tadi dengan, review paper, ya, yang ini. Nih, jadi kita harus mencari paper sebanyak mungkin yang mendukung pernyataan-pernyataan kita. Nah, jadi di latar belakang masalah itu tidak hanya 5 paper yang kalian review, tetapi bisa lebih, ya. Bisa jadi 10 sampai 15. Kalau saya bilang 15, karena bisa jadi suatu pernyataan atau kalimat itu nanti kalian bisa tulis seperti ini penulisannya. Nih, ada 2 ini, ada seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti ini pernyataan ini didukung oleh 2 artikel. Nah, jadi bukan kita yang mengatakan, tetapi orang lain. Nah, sehingga itulah pentingnya kalian Ibu minta kalau kemarin memang 5 paper. 5 paper itu yang kalian tulis itu hanyalah untuk memperkuat metode kalian. Tetapi yang mendukung problem atau masalah yang berkaitan dengan topik penelitian kalian, bisa jadi itu tidak berhubungan dengan keilmuan informatika. Contoh, misalnya ini tentang stress detection, ya saya ambil dari WHO. Saya ambil juga dari penelitian orang di bidang psikologi, ya. Kemudian mental health dan sebagainya. Itu bisa jadi penelitian-penelitian yang tidak ada hubungan dengan informatika, tetapi dia mendukung dan relevan dengan masalah, kenapa pentingnya masalah ini diangkat. Nah, tapi itu nanti tidak masuk di dalam rangkuman paper kalian yang kalian tulis di bab 2, hal itu. Jadi ada beda ya, paper yang kalian tulis di sini di bab latar belakang masalah dengan yang dirangkum di bab 2 itu mestinya lebih berbeda. Kalau yang di bab 2 itu lebih kepada, metode, ya, metode untuk mendukung atau memperkuat metode. Jadi perlu, kalian baca tadi, paper itu. Sehingga referensi yang dipakai di daftar pustaka untuk skripsi atau proposal kalian itu, ya minimal 30 kalau saya. 30 karena untuk latar belakang masalah aja kalian bisa sudah 15 sampai 20 paper. Nanti yang mendukung konsep teori Anda di bab 2 itu lebih banyak lagi sehingga bisa jadi tidak 10 ya atau 15. Nih, yang untuk paper saja, artikel saja, saya sampai berapa ini? Nah, sampai 37 ya. Ini artikel loh ya. Nah, mestinya kalian untuk skripsi tentu referensinya lebih banyak. Oke. Nah, jadi dengan begitu perlu diketahui oleh Ananda semua untuk persiapan menulis latar belakang masalah setelah judulnya kalian fix, tadi dicari referensi yang mendukung terkait dengan eh, tadi ini masalah, penelitian yang berhubungan dengan ini. Kemudian dari penelitian-penelitian itu ya Anda rangkum. Nah, untuk mendapatkan gap analisis, Anda bisa melakukan dari paper yang kalian review itu cari perbedaannya. Apa yang membedakan? Sebentar. Indikator. Apa yang dipakai? Bisa jadi dari topik.
topik risetnya, itu yang pertama. Yang kedua apalagi selain topik? Objek dan subjek penelitian. Saya bikin dan, enggak usah dan, atau. Kemudian data yang digunakan, tools yang digunakan, kemudian metode. Yang keenam adalah hasil penelitian. Nah, 6 ini yang kalian bawa aspek yang kalian pakai. Nah, dari sini nanti keenam inilah yang kalian turunkan menjadi tabel. Nah, ini yaitu nomor, kemudian topik, lalu subjek, misalnya yang dipakai, data, terus tools, metode, lalu hasil. Nah, ini yang kalian buat nanti. Kemudian di sini peneliti. Penelitinya siapa? Nah, misalnya Wawan 2025. Ini yang kalian tulis. Tadi kan kalian kalau di bab 2 itu harus ada 5. Nah, kalian tulis sampai 5 di sini minimal. 5 paper, kemudian penelitian yang diusulkan. Wisnu 2024. Widya 2025. Nah, sedapat mungkin ini disusun dari tahun yang terlama. Oke, sebentar dong. Bagi 2. Ya, saya bikin gini supaya ada. Nah, ini yang kalian tulis nanti, maka ya dibaca paper tersebut. Nah, Wawan, Wisnu, Widya, kemudian lagi Wina 2025. Nah, itu 234. Kemudian Wiwin 2026. Terus penelitian yang diusulkan. Nah, ini yang punya kalian. Tuh. Nah, ini yang nanti menjadi review kalian. Nah, ini munculnya yang seperti ini di bab 2. Tapi kalau Ibu sarankan, kalian tulis sebanyaknya dulu. Sebanyak-banyaknya yang diurut berdasarkan tahun. Kemudian nanti ada yang masuk di latar belakang masalah, ada yang masuk di bab 2. Kan sekarang gampang kalian mau mereview. Kalian misalnya mau pakai eh,
ChatGPT. Terus katakanlah kalian punya paper, saya punya paper nih kayaknya di sini, download kemarin. Nah ini, oke ya, saya masukkan ke dalam ChatGPT itu. Nih, terus saya minta, tolong lakukan review paper ini dengan menggunakan aspek, topik, kemudian tools, metode, subjek, dan hasil penelitian. Nah, ini kalian minta kepada dia untuk membantu kalian melakukan review. Terus kalian dapat kan ini? Nih, kalian dapat ini. Inilah yang tadi kalian baca dulu, terus kalian ambil, masukkan ke dalam sini, gitu loh. Ke dalam ini. Kenapa begitu? Karena dengan begitu itu membantu kalian, tapi jangan langsung copy paste masukkan semuanya di situ, tidak. Kalian cari, oh topiknya tentang apa? Oh misalnya ini SPK, yang ini sistem pakar, yang ini CBR, yang ini juga SPK, ini sistem pakar. Oh Anda mau ngambilnya SPK gitu. Kan sudah tahu itu topiknya. Lalu subjeknya, dia produk, sistem pakarnya apa, dan seterusnya. Kalian isi. Sehingga nanti kalian akan ketemu nih, ketika semua ini sudah diisi, baru kalian ketemu, oh dari paper ini nanti apa yang bisa dikembangkan. Makanya zaman sekarang, ibu tidak melarang kalian menggunakan ChatGPT, kami nggak bisa menahan itu. Tapi tadi, pintarlah Anda menggunakan mesin. Instruksikan kepada mesin itu dengan pengetahuan yang kalian miliki. Contoh tadi. Nah, Anda unggah paper. Jadi kan tadi saya bilang cari paper. Kalau dulu memang Anda baca papernya satu-satu, cari metodenya baru Anda kelompokkan. Kalau sekarang mesin yang baca. Nah, setelah mesin itu baca, kalian kelompokkan sesuai aspek yang ingin dikaji, kalian isi sehingga nanti terlihat, oh dia SPK sama nih dengan saya. Nah, ini kalian tandai di blok gitu. Ini sama, sementara. Ini untuk mencari gap-nya. Lalu lihat datanya dia apa. Data itu misalnya kriteria, oh dia 7 kriterianya 1, 2, 3, 4. Yang ini, nah seterusnya. Sampai nanti akan ada. Bisa jadi dengan punya Anda sama, berbeda, atau berbeda banget, atau hanya sedikit penambahannya. Tidak apa-apa. Tapi ada yang kalian tambahkan. Tools juga disebutkan. Bu, toolsnya kalau sama, ya enggak apa-apa juga. Dia pakai Python atau Colab misalnya semuanya. Ya Anda pakai Colab juga. Oke. Oh ternyata yang ini dia pakai Colab. Ya. Ini PHP atau framework misalnya ya. Ini juga. Nah, Anda bisa jadi Colab plus PHP. Karena kalau hanya pakai Colab itu berarti belum sampai model. Baru sampai model, belum sampai ke aplikasi jadi. Maka Anda menambahkan, oh saya membuat SPK sama-sama tentang produk makanan, misalnya, tapi dia pakai Colab, saya sistemnya. Jadi saya tambahkan Colab atau Python dan plus PHP. Datanya dia pakai 5 parameter, saya 7. Nah itulah yang disebut
gap analisis. Jadi kalau ditanya apa yang membedakan penelitianmu dengan penelitian-penelitian yang pernah ada, kamu menjawabnya apa yang ada di sini. Itulah yang menjawab tadi pada, eee, ini, gap analisis kita. Kontribusinya apa? Ya kontribusinya kita membuat sebuah sistem yang nanti dapat dipakai tadi kalau tentang produk bagi supermarket di dalam menentukan kualitas produk, sehingga masyarakat dapat tahu ini produk mana yang berkualitas. Ini kontribusinya. Kalau keterbaruannya tadi, tidak hanya sampai model, tapi Anda sudah mengembangkan sampai ke aplikasi jadi. Nah, itu keterbaruan yang, dikaji dari sisi software-nya. Nah, itulah kenapa kalian perlu melakukan review. Kenapa? Karena ini mempermudah kalian melakukan penelitian, menentukan gap analitis, kemudian dapat membuat sesuatu yang menyatakan, "Oh, kenapa nih urgent-nya penelitian saya ini harus dilakukan," gitu. Di sini manfaatnya itu. Nah, ini kalau bagi apa ya, bagi mahasiswa yang belum dapat topik, maka bagaimana saya bisa mencari tahu, Bu, mencari artikelnya? Yo, Ibu tanya, kalau kalian penelitiannya pakai apa kemarin nyari referensinya? Google Scholar, Bu. Google Scholar. Ada lagi selain Google Scholar? Kalau Google Scholar, kalian pasti mencari judul kan, berdasarkan judul ya. Misalnya penilaian produk, makanan. Nah, ini kan banyak nih, tapi kalian harus tahu tadi, kalian penelitian itu baru mulai di 2026. Maka publikasi kalau artikel yang kalian rujuk sebagai referensi, paling minim itu adalah tahun 2022. Maka kalian cari 2022 sampai 2026 rentangnya. Nah, cari itu seperti ini. Nanti akan muncul. Jadi jangan lupa untuk melihat rentang daripada, eee, tahun terbitnya. Itu pertama yang kalian lihat kalau kalian tadi mau melakukan, literatur review. Jadi cari tahu tahunnya, kemudian kalau sudah cari tahunnya, kalian klik artikel tersebut, lalu lihat dia ada di jurnal ini. Aduh lamanya. Aduh, sudah berjuang, tidak ada. Kita cari yang lain ya. Nah, misalnya saya pakai ini, nah ini. Ini kan sudah ketemu nih, jangan langsung kalian copy, coba dilihat jurnalnya itu ada nggak ini, terlihat ya, Sinta. Nah, Sinta itu adalah database, artikel yang berkualitas yang dimiliki oleh negara kita, yang dia punya peringkat 1 hingga 6. Nah, dilihat Sintanya dia. Tuh. Nah, bagaimana saya tahu kualitasnya, Bu? Nah, biasanya di, eee, about jurnalnya. Jadi di about, biasanya itu terlihat, Sinta berapanya, ini sebenarnya harusnya bisa diklik ini.
Tapi kalau dia tidak punya Sinta, tidak ada, artikel itu, tidak ada Sinta, oh ini ada nih, akreditasi Sinta 4 katanya. Nah, ini bisa kalian rujuk ya, di sini nih, kelihatan ya? Nah, di sini akreditasi Sinta 4. Nah, itu boleh kalian jadikan referensi. Tapi kalau dia tidak ada seperti ini, nggak usah. Jangan kalian jadikan referensi. Maka pada Google Scholar-nya tadi, cari lagi yang lain gitu. Cari misalnya jurnal Unpad tadi ya, kemudian ITN. Nah, coba nih cari. Kok lama ya koneksi kita? Nah, ini terus kita lihat. Nah, kalau ini kan tidak ada sintanya. Nih, nggak ada tentang kami. Coba kita lihat tentang jurnal ini. Nggak ada. Ini jurnal pengabdian masyarakat. Nah, kalau tidak ada, ya berarti sekali lagi jangan dijadikan referensi. Gitu. Oke, kembali ke sini. Maka perlu mencari tadi, cari jurnal-jurnal yang kita tuju itu tentu jurnal-jurnal yang berkualitas. Tadi kan, ada temannya yang mengatakan, "Bu, kita pakai Google Scholar." Oke, selain itu sebenarnya kalian bisa kemarin apa, pakai Open Map Knowledge yang ini. Nah, ini dia akan memetakan ini, semua artikel-artikel sesuai dengan topik, ya. Bisa pakai ini. Saya share di grup kita ya. Nah, itu link AI untuk artikel. Kenapa saya, "Bu, kok diajarin sih?" Loh, ya gimana, sekarang zamannya semua sudah serba AI. Tapi itu sekali lagi kalian menggunakan itu setelah dia mengelompokkan nantinya ini tadi, mmm, nih saya misalnya topik itu ya. Saya memberikan artificial intelligence for transformer. Saya mencari ini gitu. Ya, intelligent for transformasi. Dia yang akan memetakan, mencari artikel-artikel yang mirip dia kelompokkan. Yang produk makanan, ya macam-macam studi kasusnya dia kelompokkan gitu. Nah, nanti kalau Anda sudah dapat paper itu, oh, lalu oke oke. Heeh, dia terlalu umum. Ada nggak ya? Nah, cuma tadi saya mengelompokkannya tidak saya tulis tahun ya. Nanti kalian bisa juga Vision Transformer tahun 2022 sampai 2006. Nanti dia juga akan muncul. Nah, ini ya. Kalau kalian bisa lihat tuh banyak sekali tuh. Satu artikel ini aja yang kelompok hierarki agregatnya.
nih ada sekian banyak artikel. Ini ada lagi nih. Nah, ini tinggal dia telah mengelompokkan sekian banyak artikel dalam satu topik pembahasan. Nah, jadi ini yang kalian buka. Terus lihat tapinya, oh ini open access tahun berapa yang ini ya? Oh tahun 2023 kalian buka. Berarti ini masih masuk gitu loh. Jangan nyarinya itu yang di tahun 2019, 2020, sudah jelas sudah melewati masa 5 tahun. Nah, kemudian nanti kalau sudah, kalian tinggal, mencari jurnal itu, maka disusunlah di dalam, rangkuman ini tadi. Kalau sudah dapat, itu bisa kalian uraikan juga, dibutuhkan juga untuk menulis ini, mulai menulis latar belakang masalah. Jadi memang di dalam penelitian ini kalian harus cepat-cepat mencari artikel, artikel yang kalian peroleh itu kalian kumpulkan. Nah, nanti kalau sudah kalian kumpulkan seperti ini, nah misalnya ya, nah terus kalian pakai reference, cari sumber pustakanya. Jadi mulai menulis bab 1 itu kalian reference, lalu ada yang namanya Mendeley. Tapi kalau kalian belum ada ya kalian harus menginstal. Ya, untuk Open Mendeley-nya itu kalian install, yang untuk Windows khusus, yang untuk Mac juga khusus, gitu. Oke. Nah, karena kita tadi pakai angka, format yang ada di panduan skripsi kita itu pakai angka, maka kalian pilih IEEE. Di use done. Nah, ini. Lalu, misalnya, oh yang menyatakan ini, kalian sudah temukan papernya, tinggal kalian cari add to file, misalnya papernya ini. Ini. Nah, ini ya. Ini dia. Dia otomatis terpilih. Ini orang pilih. Tadi muncul kan? Tahun 2019. Kalau sudah, kalian ke sini. Baru kalian insert citasinya. Go to Mendeley. Ini kan udah terpilih tadi. Tinggal kalian citasi. Nah, dia muncul secara otomatis. Kalau sudah muncul di sini, nanti di daftar pustaka Anda, kalian tinggal insert. Nah, muncul dia secara otomatis. Jadi semua paper yang kita rujuk tadi itu akan muncul secara otomatis. Nah, itu nanti akan ada, saya share di grup, pelatihan yang dilaksanakan oleh Perpus. Nanti semua mahasiswa yang ada di informatika itu wajib mengikuti pelatihan itu yang dilakukan secara daring. Biasanya dalam satu semester itu perpustakaan akan mengadakan 3 sampai 4 kali pelatihan tersebut. Kalau sudah ada, nanti kalian ikut sertifikatnya itu sebagai syarat untuk ujian Metopennya, serta seminar proposal dan yudisium. Nanti kalau kalian sudah buat itu ya, seperti tadi, maka kalian sudah bisa. Nah, caranya bagaimana? Install dulu di laptop kalian itu Mendeley. Mendeley berapa, ya nanti disesuaikan dengan tipikal daripada OS yang kalian miliki. Ada kok sendiri Mendeley untuk yang Windows ada sendiri, kemudian OS-nya, iOS juga ada sendiri. Jadi kalian sesuaikan. Oke, sampai di situ.
Ada yang ditanyakan? Ibu buka pertanyaan bagi mahasiswa yang mau bertanya. Atau yang dia punya kendala-kendala. Ada yang punya kendala apa? Ibu mau tanya, Mhm. kira-kira ada saran untuk timeline kira-kira baiknya mencicil Metopen itu mulai kapan biar nanti nggak molor di belakang gitu? Oke. Saat UTS itu kan kalian sudah harus mengumpulkan bab 1 ya. Ya. Saat UTS kalian sudah mengumpulkan bab 1. Maka kalian sudah mulai menyusun kalau saya buat misalnya timeline. Ini kan timeline ini nanti kan jadwal penelitian kalian kan harus muncul ya di proposal yang kalian buat. Mau kalian nanti penelitian kalian jalur apapun, mesti kalian tetap harus membuat timeline. Nah, ini aktivitas, ini kan menunjukkan waktu. Biasanya karena ini eh, biasanya nanti kalian akan buat begini. Nah, nah, ini kan bulan waktu dalam kurung bulan ke, gitu ya. Berarti ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aktivitasnya pertama Anda adalah penentuan apa? Penentuan atau literatur nah, literatur review gitu. Kalian membuat itu dulu. Ini misalnya 1 bulan. Nah, 1 bulan. 1 bulan itu kan terdiri dari 4 minggu ya. Kalau kalian hitungnya bulan, maka ini kalian pastikan. Sekarang saja kalau kita sudah jalan ini nanti di bulan, kalau Anda mau langsung ini menulisnya Maret, berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Anda bisa bayangkan, 1 semester ini aja kan nggak mungkin kalau kalian, September nanti udah selesai. Nah, hitungan kita untuk menyusun proposal ini, katakanlah Anda mau pakai ini di Maret, Maret ini kalian sudah harus mencari literatur review udah selesai, clear. Kemudian kalian menulis, menyusun gap analisis, gitu. Ini masih di bulan Maret juga. Sudah dapat gap analisisnya, baru kalian menyusun bab 1.
Nah, bab 1, "Bu, ini belum jadi ya, Bu, maksudnya di April." Oke, kalian masuknya di April. Maka bab 1 juga munculnya di April. Kenapa? Karena kita ini sudah minggu ke-2 kan? 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 2, ada 5 minggu lagi. 5 minggu di April ini kita sudah tanggal berapa sekarang? Udah tanggal 9. Berarti 1, 2, 3, ada 3 minggu. Maka April ini kalian harus rampung, karena Mei kita sudah TS. Maka pengumpulan bab 1 ini nanti di bulan Mei. Nah, maka di bulan April sampai Mei, ini kan bisa jadi Mei awal kalian juga masih bimbingan. Inilah timeline kalian. Karena nanti di bulan Juni, Juli kita sudah mulai mengumpulkan bab 3. Bahkan sudah ujian ini. Ini ujian atau pengumpulan proposal Metopen. Jadi proposal Metopen itu sudah fix di bulan Juli, ini udah harus kalian laporkan. Maka sini kan akan banyak aktivitas nih. Ingat ya, ini aktivitas untuk timeline kalian menyusun proposal, bukan penelitian skripsinya. Kalau sudah Anda mengumpulkan bab 1, misalnya di bab 1 itu Anda perlu mencari data. Maka tadi Anda kan ketika mengumpulkan bab 1, dokumen ada yang dikumpulkan. Apa itu? Artikel yang kalian review, itu harus dikumpulkan. Berarti selain kalian membuat tabel itu, kalian juga mengumpulkan artikel-artikel yang telah kalian buat atau kalian peroleh, dijadikan satu file boleh, atau satu folder boleh, kemudian hasil analisisnya. Itu data pendukung. Bagi anak-anak atau mahasiswa yang sudah melakukan survei, misalnya dia sudah dapat data, walaupun data itu dia peroleh dari data publik, ya itu juga dilampirkan. Maka sudah muncul di sini pengumpulan data. Ini sudah mulai kalian mengumpulkan data, dari teori-teori yang mendukung untuk bab 2 Anda, ini kalian sudah mengumpulkan. Kapan ini Bu? Ya ini waktunya berjalan. Setelah UTS, maka kalian mulai nah, sini menyusun bab 2. Menyusun bab 2, mulai lagi Anda menulis Mei. Kemudian nanti menyusun bab 3. Ini bisa jadi nih, merancang UI UX. Merancang UI UX-nya berarti di sini nah, kemudian menyusun bab 3 plus prototype plus abstrak plus daftar pustaka. Nah, ini sudah. Nah, ini untuknya. Sehingga Agustus September ini kalian kosong. Iya kan?
Agustus September itu kosong, itulah yang kalian tarik nanti setelah seminar proposal adalah ke arah pembuatan sistem atau model bagi yang mereka arahnya pembuatan sistem. Nah, ini sudah pengumpulan di sini nih. Oke. Tuh. Targetnya jadi sampai Juli, jangan sampai Agustus. Maka kalau sudah tahu timeline-nya seperti ini, kalian harus ketemu dosen itu minimal seminggu 1 kali. Bisa online, bisa offline, tergantung waktu dosen. Jadi ini timeline penulisan atau penyusunan proposal Metopen. Oke, jadi waktunya ini nanti Bu, berarti sebenarnya tuh 2, 3, 4 bulan. Iya, efektif 1 semester tuh biasanya 4 bulan. Maret ini kita tarik karena ada mahasiswa yang dia, saat UAS kemarin dia sudah konsultasi tema, cari kajian, saya sudah melakukan review oleh dosennya sehingga ini sudah aman. Tapi bagi ada yang belum berarti molor di bulan April, gitu. Jadi ini ada bisa jadi ada yang membuat di bulan ini. Inilah yang kalian sesuaikan dengan timeline yang kalian buat. Bu, kan kuliah bulan April. Oke, kita ambil yang normal, berarti semuanya April. Jadi April itu mungkin bisa lihat ya jadwalnya ini. Nah, di sela-sela inilah kalian bimbingan dengan pembimbing. Gitu. Oke, gitu ya Mbak. Ada yang tanya? Saya tuliskan, nanti saya share di grup. Syarat berkas saat Metopen, saat UTS ya. Untuk ujian Metopen. 1, UTS itu bab 1 plus data pendukung hasil cek similarity. Yang kedua, UAS bab 2 bab 1 sampai 3 plus abstrak, jadwal penelitian, daftar pustaka, plus data pendukung, plus cek similarity. Ini plus daftar pustaka, plus hasil cek similarity, data pendukung, logbook yang ditandatangani oleh dospem, dosen pembimbing ya. Ini juga logbook. Ditambah tes TOEFL. Ini kalau sudah ada tes TOEFL. 450. Itu syaratnya. Jadi ini harus dipersiapkan oleh Ananda untuk nanti kalau mau ujian pada saat seminar proposal. Tapi syarat pengumpulan ini juga tetap ini. Ya, tetap ini. Sama tadi ini plus desain UI UX kalau yang ada ya.
Jadi kalau dia membuat, sistem tentu harus buat model, arsitektur modelnya atau desain UI UX-nya, gitu. Ada lagi yang mau tanya? Ini tentatif, bisa Agustus, September, yang jelas ini masuk semester berikutnya ya, ini saya tandai. Nah, efektif kalian sebenarnya 4 minggu loh. 4 minggu, 4 bulan. Nah, ya, sebenarnya cuma 4 bulan efektif kalian. Sehingga karena kecuali tadi ya yang Maret sudah ada yang mulai, karena banyak mahasiswa yang Maret itu sudah bimbingan dia sama dosennya. Sehingga nanti mahasiswa menuliskan timeline-nya sesuai dengan yang dia jalani. Ini sebagai contoh tadi ya. Bu, jadi efektifnya cuma segini ya? Iya, hanya 4 bulan. Satu semester tuh memang 4 bulan. Maka jangan sampai pada saat penulisan, UTS nanti, ya, pada saat UTS itu kan di sini nih. UTS itu Mei apa Juni ya? Mei Juni seingat saya. Katakanlah Juni. Tadi pengumpulan bab 1 Juni misalkan ya, saya tandai UTS, UAS. Nah, UTS dan UAS. Bu, kenapa kalau UTS itu lebih lama waktunya dengan UAS? Jadi kayaknya yang lama, tapi sebenarnya yang UTS itu yang diminta hanya mengumpulkan bab 1. Namun ada mesti setelah Anda bab 1 selesai, bulan April atau Mei, pasti kalian sudah lanjut bab 2. Karena bab 2 itu hanya mengumpulkan teori-teori yang berhubungan atau relevan dengan penelitian kalian. Tapi kalau bab 1 itu kalian mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh. Kalau tadi survei, kalau ada hasil surveinya ya dimasukkan dalam bab 1 kalian. Itu untuk mendukung atau memperkuat penulisan bab 1. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Cukup? Nah, baik. Kalau merasa sudah cukup, maka kembali Ibu mengingatkan waktu itu tidak terasa ya. Ya, nanti silakan kalian mulai menulis bab 1. Bagi yang sudah dapat referensinya, lakukan review paper seperti yang Ibu bilang tadi. Kemudian untuk menulis bab 1, catatannya adalah tadi ya, yang Ibu berikan, apa yang harus ada di bab 1 gitu. Nah, ini Ibu share yang tadi, materi kita tadi. Bagi mahasiswa yang belum melakukan bimbingan dengan dosen, silahkan melakukan bimbingan. Jangan ditumpuk, eee, mau dekat UTS baru bimbingan. Itu. Kemudian silakan juga, kalian
mencari, artikel-artikel seperti yang saya sampaikan tadi, supaya, udah mulai nyicil menulis bab 1. Nah, itu materi sudah saya share, menulis bab 1 tadi ada di materi 1 yang review paper, latar belakang, komponen apa saja yang ada, di situ kalian ikuti, gitu. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak yang ditanyakan? Ibu izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Untuk jam 12.30 nanti, apakah Ibu bisa bimbingan, Bu? 12.30, ya saya bisa hari ini. Baik, Ibu. Terima kasih. Iya. Baik, yang lain tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Ibu ucapkan terima kasih. Silahkan mempersiapkan diri, berburu artikel bagi yang belum. Kalau yang sudah, lakukan analisis review paper. Kalau sudah dapat analisis review papernya, lakukan bimbingan dengan dosen pembimbingnya. Supaya kalian tidak terlalu mepet nanti dengan UTS. Karena bisa jadi kalian mau UTS, di situ kalian bimbingan, mau mengumpulkan materi proposalnya, dosennya sudah ada kegiatan lain, sibuk. Malah akhirnya yang diunggah yang belum ada tanda tangan logbook. Nah, logbook bisa kalian lihat di web Prodi ya, di bagian Metopen, nanti kalian download di situ logbook. Nah, tanda tangan boleh digital, artinya itu kesepakatan dengan dosen. Kalau dosennya, iya kirim PDF, ya berarti kalian lakukan itu. Tapi kalau maunya basah, ya kalian penuhi juga itu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, presensi jangan lupa. Oke, Bu. Ya.